Sahabat yang baik, apakah kamu mengenal salawat di backsound ini? Ya, itu adalah salawat Natawassal bil Hubabah. Dan apakah kamu mengenal siapa yang melantunkannya? Benar, Ustazah Halimah Alidrus. Tetapi apakah kamu tahu foto makam ini? Apa hubungannya dengan salawat Natawassal? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Salawat-Salawat. Di episode kali ini kita akan mengeksplorasi kisah inspiratif dan penuh makna dari tokoh di balik sholawat Natawassal, yakni Khadijah Kubra dan Fatimah Zahra. Hari ini kita akan mengajak Anda untuk merenungkan kisah perjalanan luar biasa Siti Khadijah binti Khuwailid, wanita tangguh yang menjadi simbol ketabahan dan cinta dalam menghadapi tantangan. Makam beliaulah yang tadi Anda lihat di awal sebelum dilakukan pemugaran. Mari kita bersama-sama belajar dari kisahnya yang memukau. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya yang akan datang. Yuk kita mulai perjalanan kita menuju inspirasi sejati. Pada zaman yang dipenuhi dengan keterbatasan dan harapan yang ditentukan oleh norma patriarki, ada seorang wanita yang menjulang di atas semuanya. Namanya adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Dan perjalanan hidupnya menjadi bukti hidup bahwa kekuatan, ketekunan, dan cinta memiliki kekuatan untuk membawa seseorang dari kegelapan menuju puncak kesuksesan. Kisah cintanya bersama Nabi Muhammad SAW melambangkan legenda yang tak pernah pudar. Semua bermula dari keinginannya untuk menemukan mitra bisnis yang dapat diandalkan. Khadijah bukanlah wanita biasa. Dia dilahirkan dalam keluarga terhormat dan kecantikannya dipadukan dengan julukan At-Tahirah, wanita suci dalam hati dan perbuatan. Sejarah mencatat bahwa Khadijah telah mengalami 2 kali pernikahan sebelumnya dan menjadi janda. Namun, hidupnya tidak pernah terguncang oleh cobaan. Ia terus kokoh dan memimpin bisnisnya dengan keberanian. Namun, satu titik dalam hidupnya akan mengubah takdirnya selamanya. Dalam pencariannya akan orang yang dapat diandalkan dalam bisnis, dia berjumpa dengan Muhammad yang saat itu belum menjadi nabi. Khadijah merasakan aura kejujuran dan tekad dalam diri Muhammad. Tekad Muhammad membuat Khadijah terkesan. Tanpa ragu, dia memberi Muhammad kesempatan untuk membantu bisnisnya. Tugas penting diberikan padanya menjalankan bisnis hingga ke negeri Syam. Pada awalnya, ini hanyalah perjalanan bisnis, tapi siapa yang menyangka bahwa ini adalah awal dari kisah cinta yang abadi. Muhammad bekerja keras dan melebihi harapan. Keuntungan melonjak dan Khadijah terkesima akan kemampuannya. Namun, yang mengikat mereka bukan hanya bisnis, melainkan juga kebaikan batin Muhammad yang bisa menggerakkan gunung. Setelah Muhammad kembali dari perjalanan, Khadijah ingin lebih banyak tahu tentangnya. Pelayannya, Maisarah, memberikan kesaksian tentang kebaikan dan kesetiaan Muhammad. Hatinya tersentuh dan perasaannya tumbuh. Suatu hari, Khadijah mengambil langkah berani untuk mengungkapkan perasaannya. Melalui sahabat perempuannya, Nafisah, dia mengungkapkan niatnya untuk menikah dengan Muhammad. Permintaan ini diterima dengan sukacita, membawa kebahagiaan bagi keduanya. Namun, jalan menuju pernikahan tidaklah mudah. Dengan tekad yang kuat, Muhammad dan pamannya Hamzah menghadap keluarga Khadijah untuk meminta izin.
Setelah beberapa pembicaraan, izin diberikan dan 2 bulan setelah perjalanan bisnis pertama mereka, Muhammad dan Khadijah sah menjadi pasangan. Perbedaan usia mereka tidak pernah menjadi hambatan. Cinta dan pengertian melengkapi satu sama lain meredam perbedaan usia semata. Namun, perjalanan hidup tidak selalu cerah. Ketika Muhammad dipanggil menjadi nabi, Khadijah menjadi pendukung utamanya. Ia adalah orang pertama yang meyakini ajaran baru ini. Bersama-sama mereka menghadapi tantangan dan perjuangan, memberikan dukungan satu sama lain. Kehidupan mereka sebagai pasangan menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekeliling mereka. Selama hampir seperempat abad, cinta dan kesetiaan mereka bekerja sama membentuk fondasi yang kuat bagi umat Islam yang sedang tumbuh. Ada kisah cinta yang memikat di antara mereka yang terus menginspirasi banyak umat. Dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, ada peristiwa penting yang menghubungkannya dengan istrinya yang tercinta, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dalam kitab Al-Bushra, kisah ini disampaikan dengan indah oleh Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Suatu hari yang penuh makna, Rasulullah SAW kembali dari serangkaian dakwahnya. Di rumah, Khadijah menyambutnya dengan penuh cinta. Namun ketika Khadijah hendak berdiri di pintu, Rasulullah dengan lembut berkata, "Wahai Khadijah, tetaplah di tempatmu." Khadijah saat itu merawat Fatimah yang masih bayi. Di tengah keadaan di mana harta mereka habis dan makanan terkadang menjadi kemewahan, saat Fatimah meraih ASI ibunya yang keluar bukanlah cairan putih tetapi darah. Darah itulah yang mengisi mulut sang bayi. Setelah lelah dari aktivitas dakwah yang penuh tantangan, Rasulullah akhirnya meletakkan Fatimah di tempat tidurnya. Kemudian dengan tubuh yang letih, dia berbaring di pangkuan Khadijah. Dalam keheningan malam, Rasulullah tertidur dengan nyenyak. Khadijah dengan lembut dan penuh cinta membelai kepala suaminya. Air mata Khadijah perlahan turun membasahi pipi Rasulullah, dan dari sentuhan ini Rasulullah terbangun. Dengan lembut, Rasulullah bertanya, "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal telah bersuamikan aku, Muhammad?" Khadijah menjawab dengan tulus, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itulah yang membuatku menangis. Dahulu aku memiliki kemuliaan, kebangsawanan, dan kekayaan. Namun, semuanya itu aku serahkan kepada Allah dan risalahmu. Sekarang aku tidak memiliki apa-apa lagi. Tetapi engkau terus berjuang untuk agama ini. Jika aku meninggal, sebelum perjuangan ini selesai, jika engkau harus menyeberangi sungai tanpa rakit atau jembatan, maka gunakanlah tulang-tulangku sebagai jembatanmu." Khadijah mendorong suaminya untuk terus menyebarkan kebenaran dan Islam, meskipun dalam kesulitan. Oleh karena itu, saat berita wafatnya Siti Khadijah mencapai Rasulullah, hatinya hancur. 2 orang yang sangat dicintainya, Khadijah dan pamannya Abu Talib, telah pergi. Tahun itu dikenang sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan dalam riwayat Rasulullah SAW. Dengan penghormatan dan dedikasi, cerita ini direkam dalam kitab Al-Bushra oleh Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Wafatnya Siti Khadijah tidak hanya meninggalkan kesedihan bagi Rasulullah, tetapi juga memberikan pelajaran tentang ketekunan dan cinta yang dalam ketika harus menghadapi tantangan hidup. Dalam perjalanan hidupnya, Khadijah, seorang wanita kaya, dengan tulus mengorbankan seluruh kekayaannya untuk mendukung kehidupan Rasulullah SAW. Ketika banyak orang yang meragukan kerasulannya, Khadijah tetap percaya. Saat orang-orang mengusir Nabi, Khadijah adalah pelindung setia. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertamanya, Khadijah memberikan ketenangan padanya. Saat Nabi merasa takut dan gemetar, Khadijah melindunginya dengan kehadirannya.
Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Wahai Khadijah, aku merasa khawatir terhadap diriku ini." Khadijah dengan bijak menjawab, "Jangan khawatir, demi Allah, Allah tidak akan membiarkanmu terhina. Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang menjaga silaturahmi, jujur dalam perkataan, menolong yang lemah, memberi kepada yang membutuhkan, memuliakan tamu dan membela kebenaran." Khadijah juga dikenal sebagai wanita bijaksana. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, Khadijah meminta Nabi untuk memberitahukannya tentang kunjungan tersebut. Meskipun tidak dapat melihat malaikat, Khadijah dengan bijaksana menyadari bahwa yang datang adalah malaikat, bukan setan. Dia berkata, "Wahai anak pamanku, tetaplah tegar dan bersukacitalah. Demi Allah, dia adalah malaikat, bukan setan." Dalam satu riwayat hadis dikisahkan bahwa Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan membawa salam untuk Khadijah. Malaikat tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah. Dia datang membawa hidangan makanan. Sampaikan salam dari Allah dan dariku kepadanya. Beritahu dia bahwa di surga dia akan memiliki rumah yang terbuat dari emas dan perak tanpa kebisingan atau kesulitan." Ketika dakwah Islam ditolak oleh orang-orang Quraisy, Khadijah tetap setia mendampingi Rasulullah dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang merendahkan Nabi. Meskipun dihadapkan pada penolakan dan tantangan, Khadijah tetap kuat dan mendukung perjuangan dakwah. Setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah merindukannya dengan memberikan daging domba kepada kerabat dan sahabat Khadijah. Hal ini memicu perasaan cemburu dari Aisyah. Aisyah mengakui bahwa ia merasa cemburu kepada Khadijah meskipun tidak pernah bertemu dengannya. Nabi SAW menjelaskan sifat dan keutamaan Khadijah kepada Aisyah. Kisah dan sifat-sifat mulia Khadijah memberikan inspirasi bagi setiap muslim. Yang adalah contoh kesabaran, kebijaksanaan, dan cinta sejati dalam mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan Khadijah dalam Islam tetap abadi dan memberikan pelajaran berharga bagi generasi-generasi selanjutnya. Dalam kisah luar biasa Siti Khadijah binti Khuwailid, kita menemukan bukti nyata bahwa cinta, ketabahan, dan dukungan memiliki kekuatan untuk mengubah sejarah. Semoga kisah ini menjadi sumber inspirasi bagi kita semua dalam menghadapi tantangan hidup. Jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan inspiratif di channel Salawat-Salawat. Berikan like jika Anda merasa terinspirasi, bagikan agar lebih banyak orang dapat merasakan manfaatnya, dan pastikan untuk subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten inspiratif kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.